Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dan memilih sepatu mana yang layak menyandang gelar Best Racing Shoes of the Year. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini nggak ada yang nyeponsorin, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Racing shoes atau sepatu balap, sepatu yang perannya cukup krusial terutama pada saat race day. Pada saat race day, kita nggak mungkin nggak membawa sepatu ini. Sepatu yang kita harapkan untuk bisa menunjang, membantu performa kita, memaksimalkan apa yang kita miliki. Jadi, pengen mendapatkan waktu terbaik, ya jawabannya adalah racing shoes gitu ya. Jadi, meskipun bukan peran utama, tetap badan kita yang menjadi peran utama, cuman sepatu ini kadang perannya sangat vital. Jadi, benar-benar harus kita perhatikan. Karena teknologi sedikit aja bisa ngaruh banget. Dan sepatu itu cocok-cocokan ya. Untuk dipakai race day, untuk membantu kita memaksimalkan apa yang kita punya, itu juga cocok-cocokan. Jadi, kalau setelah sekian banyak sepatu yang saya gunakan di tahun 2022 ini, manakah sebenarnya sepatu yang paling mantap menurut saya untuk dibawa race day? Jadi, ini adalah sepatu-sepatu yang menurut saya masuk nominasi Best Racing Shoes 2022. Saya kenalin dulu satu-satu, mulai dari yang paling kiri ada Vaporfly 2, kemudian Asics Metaspeed Edge Plus, kemudian ada Ortus 8 Hypersonic, kemudian ada Hoka Mach 5, dan juga ada Asics Metaspeed Edge. Mungkin teman-teman pada sadar ya, bahwa sebenarnya nggak semuanya ini diproduksi di tahun 2022. Yang tidak masuk di 2022 adalah Vaporfly 2, dan juga Asics Metaspeed Edge. Tapi kenapa tetap saya masukkan di sini? Karena saya sendiri nyobainnya dan dominannya itu saya gunakan di tahun 2022. Meskipun diproduksi di tahun 2021 saya dapatnya dan juga pakainya itu dominan malah di tahun ini. Jadi tetap saya masukkan nominasi dan memang patut banget bersaing di kategori Best Racing Shoes 2022. Oke. Kita langsung mulai dari kriteria apa sih sebenarnya yang saya butuhkan untuk mendapatkan racing shoes yang terbaik menurut saya. Kalau sudah berbicara racing shoes, itu harusnya tetap menggunakan teknologi yang paling mutakhir, paling terkini. Yang kalau nggak asing lagi yang namanya teknologi carbon plate atau plat karbon yang sudah ada di sepatu-sepatu lari. Udah umum sih, udah banyak yang tahu ya, dan saya juga udah sering bahas tentang sepatu berplat karbon itu seperti apa sih performanya, dan saya udah beberapa kali juga mereview sepatu-sepatu ini. Dan bahkan saking efisiennya dan efektifnya plat karbon ini, sampai sepatu-sepatu yang berplat karbon ini dijuluki super shoes karena memang luar biasa dan bisa benar-benar membantu performa lari kita menjadi lebih maksimal. Dan di antara sepatu-sepatu ini yang menurut saya tidak layak untuk menjadi best racing shoes of the year adalah Hoka Mach 5 karena dia tidak terdapat teknologi plat karbon di dalamnya. Meskipun demikian, dia masih sangat layak masuk nominasi ini karena memang beratnya yang termasuk ringan dan juga responsif. Jadi kalau untuk dipakai race day, menurut saya masih sangat cocok. Cuman untuk bersaing dengan sepatu yang lain mungkin harus saya gugurkan Hoka Mach 5 kali ini. Lanjut, ini adalah 4 sepatu yang masih bertahan dan seluruh sepatu ini mempunyai teknologi yang namanya plat karbon. Dan plat karbon ya kalau menurut saya itu sangat efektif dan efisien banget, terutama pada saat kita gunakan untuk race day. Kalau saya pribadi tidak menggunakan plat karbon di hari-hari normal ya, lari-lari biasa, nggak
saya gunakan biasanya kalau time trial atau kalau untuk race day aja saya pakai sepatu-sepatu plat karbon. Kemudian, kriteria yang saya butuhkan untuk sepatu race day itu adalah sepatu seringan mungkin karena bakal ngefek banget berat sepatu itu. Dan sepatu yang terlalu berat untuk dijadikan sepatu racing shoes adalah Ortus 8 Hypersonic. Hypersonic ini beratnya ada di 280-an gram, meskipun dia sudah ada teknologi plat karbonnya, cuman memang secara keseluruhan sepatu ini bobotnya masih bisa dibilang belum memenuhi standar sepatu racing yang lain ya. Kalau racing yang lain kebanyakan pasti di bawah 250 gram di ukuran saya 42. Tapi sepatu ini masih ada di atas 250. Jadi untuk berat sepatunya saya harus gugurkan Ortus 8 Hypersonic. Lanjut untuk 3 sepatu terakhir. Ini sepatu-sepatu yang terbilang sangat ringan karena ada di bawah 200 gram. Bukan kategori ringan lagi ya, tapi sangat ringan. Jadi saya mengklasifikasikan tuh biasanya kalau di atas 300 tuh berat, kemudian 250 sampai 300 gram itu sedang atau standar. Kalau 200 sampai 250 itu ringan, tapi kalau di bawah 200 gram itu ringan banget. Dan 3 sepatu ini seluruhnya ringan banget. Kemudian karakter sepatu yang saya butuhkan untuk racing shoes yang benar-benar mantap itu menurut saya adalah selain ada teknologi carbon plate yang mana ada energy return-nya, tapi harus bisa nyaman, yang cukup softnya tetap dapat. Jadi kita gunakan untuk jarak jauh itu harus benar-benar terlindungi kakinya, sepatunya nggak ngerasa terlalu sakit karena kenyamanan yang kurang. Dan di antara sepatu ini, yang menurut saya untuk midsole-nya masih kurang soft atau sedikit lagi kurang empuk adalah Asics Meta Speed Edge. Asics Meta Speed Edge ini untuk FF turbonya itu responsif banget. Buat ngegas enak banget. Tapi kalau untuk mungkin half marathon ke atas saya sudah mulai ragu nih. Kalau 10K masih enak banget nih untuk dipakai ngegas. Dan dia stakiknya cukup pendek ya, termasuk pendek. Jadinya pakai untuk kecepatan tinggi dengan jarak yang nggak terlalu jauh, maksimal 10K lah menurut saya, itu bakal enak banget. Cuman kalau kita race day sampai half marathon, sampai full marathon, mungkin saya pribadi tidak akan menggunakan Asics Meta Speed Edge ini. Jadi akan kita gugurkan. Lanjut, saingan berat kedua sepatu ini saya sempat dibuat galau ya. Jadi awalnya saya memang benar-benar mengandalkan Vaporfly 2 di hampir semua race day saya karena memang ini tuh enak banget. Ini tuh responsif itu tapi tetap nyaman di Zoom X-nya ya. Kita tahu sendiri Zoom X-nya dari Nike itu memang luar biasa. Dan dia breathable banget. Dia itu kayak apa ya, anginnya itu benar-benar nggak ada halangan sama sekali untuk masuk. Ini lembut banget. Upper fit-nya ini racing fit ya. Jadi kalau uppernya kedua sepatu ini racing fit. Racing fit itu gimana sih? Jadi seolah-olah kita itu hampir seluruh permukaan kaki kita itu dipeluk dengan sangat baik sekali. Kemudian, kalau mungkin yang sudah ngikutin saya, akhir-akhir ini saya lebih memilih Asics Meta Speed Edge Plus untuk saya gunakan untuk hampir semua race day saya. Kenapa? Ada beberapa hal. Ada beberapa keunggulan yang menurut saya dimiliki oleh Asics Meta Speed Edge Plus, tapi tidak dimiliki oleh Vaporfly 2. Yang pertama adalah heel counter. Heel counter, kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk heel counter yang seperti ini itu sebenarnya cukup nyaman, tapi saya nggak tahu kenapa sering heel slip. Walaupun nggak parah-parah sekali kalau kita udah pakai runner's knot di sini ya. Kalau udah pakai runner's knot, heel slipnya itu memang nggak separah kalau kita nggak pakai. Tapi kalau di Asics Meta Speed Edge ini, nggak ada sama sekali rasa-rasa heel slip, kemudian upper fitnya itu nggak enak. Ini upper fitnya the best sih menurut saya. Untuk racing fitnya mantep banget. Sebenarnya Vaporfly tengah ke depan ini enak, cuman heel counternya aja yang jadi trouble. Selain itu, juga stability dari kedua sepatu ini yang cukup signifikan perbedaannya. Saya
memang menggunakan mid strike. Jadi tengah sepatu sini yang menjadi tumpuan utama pada saat berlari. Tapi kalau udah kecapean, biasanya udah nggak karuan running formnya. Kadang juga heel strike, kadang forefoot, udah nggak karu-karuan lah pokoknya. Karena udah capek ya, pengennya cuman bisa maju aja, larinya juga kadang kilometer-kilometer terakhir tuh nggak karu-karuan running formnya. Dan itu kerasa banget di Vaporfly. Karena Vaporfly ini menurut saya sangat tidak cocok dipakai untuk heel strike. Dan dia, apa ya, untuk transisinya memang tidak ada dan memang tidak dirancang seperti itu. Memang kalau Vaporfly dipakai untuk profesional atau yang lebih ke mid foot strike atau forefoot strike, nggak ada masalah sama sekali. Tapi karena saya kadang-kadang masih menggunakan heel pada saat kecapean terutama atau kilometer-kilometer terakhir, nah untuk stability-nya jauh lebih baik ASICS Metaspeed Edge Plus. Jadi saya lebih memilih ASICS Metaspeed Edge Plus dibanding dengan Vaporfly 2 yang harus saya gugurkan. Dan ini adalah juaranya. Selamat untuk ASICS Metaspeed Edge Plus yang sudah terpilih menjadi Best Racing Shoes 2022. Tapi balik lagi, ini pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.